sobat sehat semua, kembali lagi di Jackpot Jakarta Podcast Rumah Sehat RSUD Pademangan. Yeay. Halo sobat sehat semua, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Erina. Saya yang akan memandu podcast kita kali ini yang bertemakan mengenai gigi goyang pada orang dewasa. Sebelum kita memulai podcast kita kali ini, mari kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Gigi Shelfira. Halo, selamat pagi Dokter Gigi Erina. Halo dok, apa kabar dok? Baik dokter, dokter apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dok, kita mulai aja ya dok ya? Iya boleh. Jadi pada pagi hari ini tema kita mengenai gigi goyang pada orang dewasa. Nah, sebelum ke hal-hal yang lainnya nih dok, kalau misalnya gigi goyang itu penyebabnya apa sih dok? Oke, jadi sebenarnya ini topik yang sangat menarik ya Dokter Erin ya. Karena banyak pasien di poligigi itu menanyakan kenapa giginya itu suka goyang. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang gigi goyang, kita harus tahu dulu anatomi dari giginya sendiri. Jadi ini adalah gigi. Gigi itu disangga oleh gusi dan juga tulang. Tulang ini kita bisa sebut jaringan penyangga gigi. Jadi kalau misalnya tulangnya bagus atau jaringan penyangga giginya bagus, gigi itu tidak akan goyang. Tapi kalau misalnya tulangnya itu mengalami kelainan, maka giginya itu bisa goyang dok. Oh gitu. Jadi gigi itu disangga ya dok ya sama tulang ya? Iya benar, disangga sama tulang. Oke, Jadi nggak goyang. Oke, kalau misalnya penyebab gigi goyangnya itu dok, itu biasanya kenapa tuh? Nah untuk penyebab gigi goyangnya sendiri itu halnya ada banyak yang bisa menyebabkan gigi goyang. Salah satunya itu bisa disebabkan karena kita kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, kita kurang menjaga kesehatan gigi dan mulut itu karena kita jarang sikat gigi dan juga karang gigi kita ada banyak. Jadi harusnya kita bersihin karang gigi 6 bulan sekali. Nah, ini kita nggak dibersihin sama sekali karang giginya. Akhirnya si karang giginya itu nempel di gigi kemudian mengakibatkan peradangan yang kronis. Di saat ada peradangan yang kronis, maka jaringan penyangga giginya itu bisa turun sehingga giginya itu bisa menjadi goyang. Oh, jadi karang giginya ya dok ya? Iya, Bisa. karang giginya. Biasanya kan gitu, karang giginya ada banyak. Terus udah lama gak dibersihin, jadinya kebersihan rongga mulutnya jelek. Oh, gitu. Ada penyebab lain nggak dok selain karang gigi itu? Oke, untuk penyebabnya itu ada banyak lagi ya dok ya. Yang kedua itu bisa karena genetik. Jadi kalau misalnya orang tua kita sebelumnya itu giginya ada yang banyak goyang, tapi goyangnya bukan karena gigi berlubang. Nah itu biasanya bisa diturunkan ke anaknya. Namanya periodontitis agresif. Nah, tapi semua itu tergantung daya tahan tubuh si anaknya sendiri. Kalau misal daya tahan tubuhnya dia bagus, dia nggak bakal bisa goyang. Tapi kalau misal lagi turun, nah kemungkinan dia bisa goyang giginya. Oh, jadi nggak semua orang bisa gigi goyang ya dok dengan genetik itu? Bener dok. Oke. Nah, terus yang ketiga itu bisa karena trauma. Trauma yang saya maksud di sini kalau misalnya trauma terbentur atau misalnya cedera yang mengharuskan giginya menjadi goyang. Gitu dok. Dan yang terakhir itu bisa karena penyakit sistemik. Penyakit sistemik di sini ada diabetes. Diabetes itu di mana kadar di gula darah dalam tubuh kita itu lebih dari normal, sehingga pasokan nutrisi dan juga oksigen yang harusnya mensuplai ke jaringan penyangga giginya itu jadi terhambat, maka terjadi penurunan dari jaringan penyangga gigi. Dan biasanya gigi yang goyangnya itu biasanya bukan cuma satu gigi, tapi bisa beberapa gigi. Jadi banyak yang goyang gitu dok. Jadi kalau misalnya diabetes itu, sobat sehat yang belum tahu, sobat diabetes itu ini ya dok ya, kencing manis atau kalau bisa dibilang ya. Oke, terus ada lagi nggak dok penyakit-penyakit lainnya? Oke. Jadi yang kedua itu bisa karena penyakit jantung dan juga penyakit stroke. Kalau misalnya penyakit jantung dan penyakit stroke itu, kalau ada penyakit pada jaringan penyangga giginya itu, dia akan mengakibatkan plaknya itu terkumpul di arteri. Di saat plaknya itu terkumpul di arteri, maka suplai dari nutrisi dan juga oksigen ke jaringan penyangga giginya itu akan berkurang juga kan, sama kayak diabetes. Makanya tulangnya itu bisa menjadi turun dan gigi menjadi goyang. Oke. Dan yang terakhir itu bisa karena osteoporosis. Osteoporosis di sini itu karena tulangnya itu kan menjadi keropos ya, menjadi banyak rongga-rongganya.
Nah, makanya tulangnya itu bisa turun juga, menyebabkan gigi goyang gitu, Dok. Oke, sobat sehat semua. Jadi banyak penyebab dari gigi goyang tersebut ya dok ya, Iya, terutama tadi yang karang gigi, genetik dan juga penyakit sistemik. Penyakit sistemik itu yang tadi diabetes atau kencing manis, jantung, stroke dan juga osteoporosis. Osteoporosis, ya, dok ya? iya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk penyebab untuk mencegahnya nih dok, untuk mencegah gigi goyang itu ada nggak sih dok cara pencegahannya? Untuk cara pencegahannya tentu ada ya dok ya. Dan ini yang paling penting menurut saya. Kita harus menjaga kebersihan rongga mulut gigi kita. Yaitu dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari. Pagi setelah makan dan juga malam sebelum tidur. Kemudian periksakan ke dokter gigi 6 bulan sekali. Dan juga sering bersihkan karang gigi sama 6 bulan sekali juga. Gitu. Yang kedua, kita bisa menjaga pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat di sini adalah kita kalau misalnya merokoknya banyak, kita kurangi merokoknya. Kemudian kalau kita konsumsi alkohol, kita kurangi konsumsi alkohol. Kemudian kita harus sering-sering olahraga. Kemudian kalau misalnya yang ketiga, ketika kita udah tahu nih kita punya penyakit bawaan seperti orang tua kita ada penyakit gula atau misalnya penyakit jantung atau osteoporosis, kita harus lebih aware terhadap diri kita sendiri. Karena kita jadi tahu nih, oh kita nih bisa ada kemungkinan di rongga mulut kita itu ada masalah seperti gigi goyang. Nah, jadi kita kalau udah aware begitu, kita bisa langsung cek lah ini secara rutin ke dokter gigi. Jadi sebagai pencegahan gitu ya, Dok ya. Oke, jadi masih bisa dicegah ya dok ya? Oke. Masih bisa dicegah. Nah, sebelum terjadinya penyakit-penyakit tersebut dan sebelum terjadinya gigi goyang, baiknya dicegah terlebih dahulu ya, sobat sehat. Mari kita periksakan ke dokter gigi dan juga ke dokter spesialis penyakit dalam mungkin ya Iya, dok ya, untuk benar. mengetahui penyakit-penyakit tersebut ya. Oke, nah setelah pencegahan, untuk pengobatannya nih dok, untuk karena giginya udah terlanjur goyang, apakah ada pengobatan yang untuk menangani gigi goyang ini dok? Untuk pengobatannya, jadi kalau misalnya di stigma masyarakat itu kalau misalnya gigi goyang berarti harus dicabut gitu kan ya dok ya. Oh ya. Tapi sebenarnya kita harus lihat dulu nih gigi goyangnya itu udah sampai mana. Kalau misalnya gigi goyangnya itu disebabkan oleh gigi yang berlubang dan benar-benar mahkotanya itu udah benar-benar nggak ada, udah benar-benar rapuh nih. Misalnya mahkotanya ini udah benar-benar nggak ada, jadi tinggal sisa akarnya. Nah iya itu kemungkinan harus dicabut. Tapi kalau misalnya giginya itu dalam kondisi bagus, tiba-tiba goyang, nah itu kita bisa dipertahankan dok. Sekarang ada perawatannya namanya displinting giginya. Jadi gigi yang goyang itu, ini kita kasih contoh ya. Misalnya gigi yang di sini yang goyang. Nah gigi yang di sini nanti dikasih alat untuk pengikat ke gigi sebelah-sebelahnya. Jadi di giginya itu bisa dipertahankan dok, nggak harus dicabut. Oh gitu. Nah kalau misalnya sampai gigi kan tadi diikat ya dok ya, Iya, sama benar. gigi sampingnya. Itu perkiraan bisa nggak goyangnya lagi dan bisa dilepasnya lagi itu kira-kira berapa lama tuh dok? Untuk perkiraan untuk lepasnya itu biasanya kita selalu follow up dari 3 bulan, kemudian 6 bulan, kemudian 1 bulan. Kalau misalnya ternyata giginya itu udah bagus, sudah tidak ada yang goyang, maka bisa dilepas. Oh gitu. Jadi tetap bisa dipertahankan intinya ya dok ya. Oh, Jadi nggak harus dicabut. Oke. Nah, tapi banyak juga nih dari sobat sehat semua yang menanyakan. Jadi gini dok, kalau giginya udah dicabut, apakah giginya bisa tumbuh lagi? Itu pertanyaan bagus ya dok ya. Iya, soalnya sobat sehat semua banyak nih yang nanya kayak gitu. Apakah bisa tumbuh lagi nih dok giginya gitu? Oke, jadi untuk gigi yang sudah hilang, kalau pada gigi anak-anak atau gigi sulung itu bisa dok, bisa tumbuh lagi karena gigi permanennya itu masih ada kan dok. Tapi pada orang dewasa itu giginya sudah erupsi semua. Jadi kalau pada orang dewasa itu tidak bisa tumbuh lagi. Jadi sekalinya gigi kita rusak atau gigi kita udah dicabut, jadi nggak bakal tumbuh lagi. Terus gimana nih dok? Kalau misalnya udah dicabut, terus kita ompong dong, kan giginya nggak tumbuh lagi, kita nggak punya gigi gitu. Terus gimana tuh dok solusinya? Biasanya kalau gigi kita udah terlanjur nih udah dicabut, yang udah nggak bisa dipertahanin, kita bisa buat gigi tiruan palsu. Jadi dibuat gigi tiruan itu, jadi nanti gigi yang hilangnya itu diganti sama gigi yang
gigi tiruannya itu. Jadi kita masih bisa makan dan juga fungsi pengunyahan kita itu kembali normal. Gitu Oke. dong. Nah, jadi terjawab ya sobat sehat semua. Jadi gigi yang dicabut atau gigi yang rusak yang harus dicabut gitu ya dok ya, itu nggak bisa tumbuh lagi setelah dicabut kecuali gigi anak-anak. Nah, solusinya itu giginya yang udah dicabut, jadi gusinya itu kan ada ruang. Nah, itu dibuatkan gigi palsu gitu ya dok ya. Benar sekali dok. Oke, sepertinya sudah cukup nih dok pembahasan kita kali ini ya dok ya. Terima kasih dokter Gigi Syafira telah hadir di podcast kita kali ini ya dok ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan komen-komen ya kalau mau ada yang ditanyain lagi di kolom komentar. Terima kasih. Dadah semua. Semoga ini bermanfaat.